Ya, Rasulullah berkurban seekor kambing, maka dia katakan hadza li wa li ahli baiti. Ini kurbanku dan untuk keluargaku. Ya, jadi kalau untuk keluarganya boleh. Dia niatkan ini kurban saya dan buat keluarga saya. Maka satu rumah, ya, kalau memang yang berkurban cuma satu orang, maka itu dapat mewakili kurban untuk seluruh anggota keluarga di rumah tersebut. Tapi kalau memang satu rumah ada bapak, ada istri, masing-masing punya uang atau masing-masing punya uang, lalu anaknya sudah bekerja, mereka masing-masing mau berkurban sendiri, ya nggak apa-apa, itu bagus, ya itu bagus. Kemudian perkara lain yang penting juga diperhatikan, wa arbaun la tujzi fid dhahaya. Ada 4 jenis atau 4 sifat, 4 kriteria yang membuat kurban tidak sah. Ini terkait dengan kesehatan atau kemulusan hewan. Jadi ada 4 cacat, ya kalau boleh dibilang demikian, yang kalau ada pada satu hewan, maka hewan itu tidak sah untuk kurban. Maka ini perhatikan juga, ya, cacat ini cacat dasar, ya, cacat 4. Mungkin ada cacat yang tetap hewan itu sah. Yang pertama al-auraul bayyin auruha. Ya, yaitu hewan yang matanya picek, yang sebelah buta, sebelah picek. Ya, kalau sebelah picek, apalagi dua-duanya, tidak boleh buat kurban. Meskipun hewannya gemuk, meskipun hewannya sehat. Ya, ini yang penting makanya. Tadi selain usia, kesehatan hewan. Ya, ini menunjukkan bahwa kurban ini bukan soal sekedar bagi daging. Ya, mungkin aja ada orang berpikiran toh mata nggak dimakan, mata biasanya dibuang. Yang penting kan dagingnya ada, sehat, gemuk lagi, tetap tidak dibolehkan. Ya, tidak dibolehkan, tidak sah hewan yang matanya picek untuk kurban. Begitu ya. Kemudian wal arja al bayyin arajuha. Dan hewan yang pincang, yang jelas pincangnya, jelas sekali hewan itu pincang kakinya. Kakinya masih ada tapi dia pincang jalannya. Misalnya yang satu diangkat kakinya, maka itu nggak boleh buat kurban. Meskipun juga, ya, kalau hewan pincang, kakinya pincang, disembelih, lalu dimasak, ketahuan nggak itu kaki pincang apa nggak pincang? Rasanya beda nggak? Nggak beda rasanya, tetap enak, tapi tetap tidak boleh. Ya, untuk dikurbankan, sebab kurban ini tak lain persembahan kita untuk Allah, ya, sebagai bentuk ketaatan dan penghambaan, ya, karenanya memang dituntut hewannya yang sempurna, yang baik. Kemudian wal ajfa, ya, wal maridho al bayyin maraduha, hewan sakit yang jelas sakitnya. Ini juga perlu informasi dari orang yang paham, orang yang ngerti, mungkin dokter hewan atau orang pengalaman. Oh, ini hewan sakit, nggak boleh dia buat kurban. Ya, kadang sebagian orang mungkin ada berpikir, ya, mungkin peternak atau apa punya banyak hewan, kebetulan ada yang sakit, udah buat kurban aja, nggak boleh. Tidak sah kurban menggunakan hewan yang sakit, dan bahkan ini bisa bahaya juga kalau sakitnya berat begitu, ya, bisa berbahaya bagi orang yang mengkonsumsinya. Wal ajfa allati dhahaba mukhuha minal hazal. Ya, dan hewan yang sangat kurus, ya. Ada juga yang mengatakan sangat tua sampai sumsumnya udah nggak ada, saking kurusnya. Ya, hewan cuma tulang doang gitu, ya. Itu juga tidak. Jadi 4 cacat ini tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Jadi jangan terpengaruh. Ya, kalau ada misalnya, oh ini harganya murah nih karena pincang, nggak apa-apa buat kurban, tidak boleh. Atau misalnya dia sempurna tapi tadi usianya tidak mencukupi, juga tidak boleh. Ya, makanya memang kalau di beberapa pengumuman itu kan yang jadi patokan misalnya bobotnya, ya. Oh, kambing ini bobotnya 40 kilo, 60 kilo. Itu bukan patokan sebenarnya. Mau berapapun bobotnya, yang penting dia memenuhi standar usia, dan yang kedua dia memenuhi standar kesehatan. Ya, walaupun mungkin kelihatan kurus, tapi usianya sudah mencukupi dan tidak terlalu kurus, ya, itu sudah cukup sebagai hewan kurban. Kemudian wayu jaziul khasiyu, ya, atau khasyu, ya, sah. Nah, di luar itu boleh nggak? Wayu jaziul khasiyu, ya, boleh
hewan yang sudah dikebiri. Ada hewan yang sudah dikebiri. Boleh nggak buat kurban? Boleh. Testisnya udah dicopot misalnya atau bagaimana, itu boleh. Para ulama mengatakan boleh. Ya. Wal maksur al-qarn. Ada apa namanya? Tanduknya pecah. Itu boleh atau retak. Wala tujzi'ul maqtu'atul udhun. Tapi kalau telinganya sampai putus, itu nggak boleh. Ya, kalau sekedar sobek dikit boleh. Ya. Wadzanab, termasuk juga ekornya putus ternyata, nggak boleh. Kecuali kalau memang dari sarangnya begitu, dari lahirnya. Tapi kalau dia punya ekor lalu putus atau mungkin apa gitu ya, itu nggak boleh. Ya, jadi kalau cacatnya di bawah yang 4 tadi masih ada kebolehan. Cuma memang semakin baik, semakin mulus hewan itu semakin bagus untuk kurban. Karena memang kurban ini lagi-lagi adalah ibadah. Makanya para ulama memberikan beberapa kriteria hewan yang ideal, ya, selain dari catatan dasar tadi, ya, itu yang tadi dasar, ya, memenuhi kriteria usia, memenuhi kriteria tidak cacat 4 yang utama. Maka yang dianjurkan adalah pertama hewannya tentu gemuk, mahal. Kalau Rasulullah hewannya juga adalah warna kulitnya atau warna bulunya putih dominan. Ya, memang biasa Rasulullah berkurban dengan kambing. Ya, beberapa kali kurbannya dengan onta. Ya, tapi keseringan dengan kambing. Maka itu banyak yang mengatakan berkurban dengan seekor kambing lebih baik daripada berkurban dengan 1/7 sapi. Meskipun ada juga yang mengatakan berkurban dengan 1/7 sapi lebih baik dari seekor kambing. Dilihat dari sudut pandangnya masing-masing. Kalau berkurban dengan 1/7 sapi, dagingnya lebih banyak. Ya. Kalau dengan seekor kambing, syiarnya lebih besar. Sebab kalau ada 7 kambing disembelih masing-masing akan lebih tampak ketimbang seekor sapi. Kemudian juga jantan, ya, dianjurkan jantan bertanduk kalau kambing, begitu ya, dianjurkan bertanduk, warnanya putih, ya, dan tentu saja bagus, begitu ya. Tapi kalau misalnya nggak ada, warnanya bukan putih atau tidak bertanduk atau betina, itu boleh. Yang penting memenuhi kriteria standar sahnya tadi, ya. Kemudian wa waktu dzabhi, adapun waktunya, nah termasuk juga tadi udah memenuhi standar usia, memenuhi standar kesehatan, ya. Ada lagi standar yang harus dilakukan, memenuhi standar waktu. Jadi kalau disembelih sebelum waktunya atau sudah waktunya, tetap juga tidak sah. Kambingnya udah bagus, tapi waktunya tidak pas. Apa waktunya? Yaitu setelah sholat Idul Adha min waktu sholatil Idi ila ghurubi syamsi min akhiri ayyamit tasyrik. Jadi waktunya adalah dari setelah sholat Idul Adha sampai, ya, terbenam matahari di akhir hari tasyrik tanggal 13 Zulhijjah. Begitu. Jadi 4 hari. Meskipun para ulama mengatakan yang paling utama adalah di hari pertama Idul Adha atau tanggal 10 Zulhijjah, itu yang paling utama. Sebab apa? Ya, sebab tentu, ya, biasanya yang lebih cepat lebih bagus, dan juga tanggal 10 Zulhijjah masih termasuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah, yang kalau kita melakukan ibadah dan amal soleh, dia menjadi ibadah yang paling Allah cintai, ya, sebab Rasulullah mengatakan ma min ayyamin al-amalus sholihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang amal soleh di dalamnya lebih Allah cintai dibanding amal soleh di hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Baik, boleh nggak dilakukan siang hari, malam hari? Boleh saja. Tapi yang lebih utama dilakukan di pagi hari. Semakin cepat semakin bagus, ya. Makanya sunnahnya sholat Idul Adha itu disegerakan, ya. Agar apa? Agar segera menyembelih kurban. Baik. Kemudian wa yustahabbu inda dzabhi khamsatu asya. Ya. Disunnahkan ketika menyembelih ada 5 perkara. Pertama apa? At-tasmiyah, mengucap tasmiyah, ya, mengucap bismillah, ya, bismillah, begitu ya. Kemudian apa lagi? Wassalatu ala nabi, baca sholawat juga. Ya, ini memang dalam fikih Syafi'i ada anjuran baca sholawat ketika menyembelih kurban.
wastiqbalul kiblah, hewannya diarahkan ke arah kiblat. Hewannya diarahkan ke arah kiblat. Meskipun ini sunnah ya, kadang-kadang sulit juga ya. Apalagi kalau sapi biasanya, wah itu dapat-dapatnya biasanya. Yang penting dia jatuh mau ngadap kemana kayak gitu ya. Tapi kalau gampang diarahkan, nah itu bisa menghadap kiblat. Sekarang tuh ada kalau nggak salah alat yang banyak kita lihat tuh di YouTube. Ya jadi dia dimasukin kerangkeng besi, lalu besinya dimiringkan, nah itu bisa diarahkan, gampang. Kemudian wat takbir, ya, takbir. Ya, takbir ini bisa juga tadi dengan membaca Bismillahi wallahu akbar, atau memang takbiran. Ya, apalagi di hari-hari itu memang disunahkan banyak bertakbir. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Itu juga memang disunahkan banyak bertakbir. Kemudian wa du'a bil qabul. Jadi setelah disembelih maka mohon kepada Allah semoga dikabulkan. Ya Rasulullah juga dalam satu riwayat ketika selesai menyembelih mengatakan Allahumma taqabbal minni wa min ahli baiti. Ya Allah terimalah dariku dan dari keluargaku. Begitu. Dan bahkan juga di sisi lain hendaknya yang menyembelih sunnahnya adalah yang berkurban. Ya, jadi para ulama mengatakan dia yang berkurban, dia yang menyembelih. Itu sunnahnya. Meskipun memang perkara ini tidak semua orang bisa. Minimal kalau dia tidak menyembelih dan dia minta orang menyembelih, maka dia hadir di saat penyembelihan. Itu minimal sunnahnya. Sekaligus memberikan syiar. Jadi memang ibadah kurban ini termasuk syiar. Ya, makanya dia hendaknya diperlihatkan, ditampakkan. Dan inilah yang juga dimaksud dalam Al-Quran, wa may yu'adzim innahu may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang mengagungkan syiar Allah pertanda ketakwaan dalam hati. Para ulama mengatakan yang dimaksud syiar Allah adalah hewan kurban. Hewan kurban. Makanya dulu ya zaman dulu tuh orang kalau beli hewan kurban jauh-jauh hari. Lalu kalau udah dibeli dikasih tanda sehingga orang tahu ini hewan buat kurban. Maka orang nggak ada yang berani ganggu, nggak ada yang berani menggunakan dan seterusnya. Jadi hewan kalau udah buat kurban itu baiknya dirawat baik-baik dan bahkan kalau bisa digemukkan, ya. Dan tidak boleh digunakan untuk keperluan sehari-hari, ya, kecuali sekedarnya saja, ya. Baik, kemudian, ya, wala ya'kulul mudhahi syai'an minal udhiyatil mandzurah. Nah, ini yang kadang-kadang disalahpahami. Tidak boleh seorang pekurban memakan bagian kurban sedikit pun kalau kurbannya nazar. Jadi yang nggak boleh dimakan itu kalau kurbannya nazar. Seseorang bilang saya nazar tahun ini mau kurban. Maka ketika dia nyembelih kurban, tidak boleh ada satupun dari bagian hewan kurban itu dia makan. Ya, dia makan. Tapi kalau bukan nazar, dikatakan di sini wa ya'kulu minal udhiyatil mutatawwi biha. Dan dia boleh memakan bagian dari hewan kurban itu kalau kurbannya sunnah. Jadi kurban yang biasa dilakukan nih, kalau bukan nazar itu kan kurban sunnah. Dia boleh memakannya, bahkan sunnah memakannya. Mengenai berapa batasannya tidak ada batasannya. Mau sepertiga, mau pahanya saja, mau setengah nggak apa-apa. Bahkan semuanya pun nggak apa-apa, meskipun semuanya ini kalau dalam mazhab Syafi'i makruh, tidak dianjurkan. Sunnahnya ada bagian yang disedekahkan. Sunnahnya juga yang dimakan adalah sedikit. Ya, bahkan sebagian mazhab mengatakan dibagi 3, sebagian dimakan, sebagian dibagikan, sebagian disimpan. Ya, tapi kalau dalam mazhab Syafi'i hendaknya diberikan semuanya, disedekahkan semuanya kecuali sedikit untuk dia makan. Begitu. Jadi boleh dimakan, bahkan dianjurkan. Ya, dalam Al-Qur'an bahkan diisyaratkan fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Makanlah sebagian darinya dan sisanya berikan kepada orang-orang miskin. Dan penyaluran hewan kurban itu juga fleksibel. Fleksibel, tidak seperti zakat. Kalau zakat harus kepada orang muslim, harus kepada fakir miskin, ya zakat fitrah terutama.
Tapi kalau kurban enggak, bisa diberikan kepada teman, saudara, tetangga, walau dia kaya. Walau dia, bahkan para ulama membolehkan memberikan bagian kurban kepada non-muslim. Dibolehkan. Meskipun tentu bagian terbesar dari hewan kurban ini hendaknya diberikan kepada fakir miskin. Kemudian ada lagi satu perkara penting, wala yabi'u minal udhiyah. Tidak boleh menjual bagian dari hewan kurban. Bagian dari hewan kurban. Dan juga kalau dalam redaksi yang lain, tidak boleh juga menjadikannya sebagai upah. Jadi ini satu hal yang cukup penting juga ya. Jangan sampai dia berkorban dijual, pahanya dia jual ke tukang sate misalnya, nggak boleh. Jadi semuanya harus diberikan. Kalau panitia gimana jual? Nggak boleh juga sebenarnya. Sebenarnya panitia itu representasi dari pekurban. Tidak boleh menjual. Meskipun memang ada sebagian yang membolehkan, boleh dijual, tapi hasilnya untuk masjid, fakir miskin atau kepentingan sosial. Itu ada yang berpendapat demikian, ketimbang dia dibuang. Kalau ketimbang dia dibuang boleh. Tapi kalau masih ada yang bisa menampung dan mengambilnya, nggak apa-apa. Atau maksudnya kalau masih bisa ada yang nerima menampung, kasih ke dia. Misalnya ada yang menampung, biasanya kalau tukang kulit, tukang apa, nggak apa-apa, kasih. Kepala kasih, siapa yang mau ngurus kasih aja. Begitu ya. Perkara nanti mereka kulitnya itu mau dijual, mau diapain, mau buat usaha, mau buat bisnis, terserah dia. Jadi kalau udah diterima sebagai pemberian hewan kurban, itu terserah dia. Mau dia kasih orang, mau dia makan sendiri, mau dia jual, itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh jual langsung dari tangan pertama, dari pekurban atau dari orang yang mewakili pekurban. Maka lebih hati-hati tidak dijual dengan alasan apapun. Diberikan saja, ditawarkan siapa yang mau. Mungkin ada bagian-bagian yang tidak dapat digunakan. Tawarkan saja siapa yang mau. Kalau ada bagian yang memang tidak, atau tidak boleh juga bagian dari hewan kurban itu sebagai upah. Ini juga kadang-kadang agak bermasalah ya. Tukang jagalnya dikasih kepala sebagai upah, nggak boleh. Tapi kalau dikasih kepala atau daging sebagai pemberian biasa nggak apa-apa. Ini sedekahnya ya, sebagaimana orang lain dapat dia juga dapat. Ya itu nggak apa-apa. Tapi kalau sebagai upah itu yang tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena kurban ini pada hakikatnya adalah pemberian yang sudah diserahkan atau sudah dipersembahkan untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tidak boleh mengambil keuntungan dari kurban tersebut. Karena itu kalaupun misalnya harus mengambil tenaga, menggunakan tenaga profesional yang harus ada upahnya, ya paling tidak harus disisihkan anggaran tersendiri untuk itu. Jadi kalau panitia masjid ingin mengelola kurban dan panitianya misalnya mau dikasih fee, mau dikasih hadiah atau upah, ya tidak apa-apa. Cuma bilang kepada pekurbannya, untuk mengurus kurban di sini kami kenakan biaya 50.000 atau 100.000. Silakan, asal wajar, asal sesuai, karena memang butuh biaya, misalnya tukang jagal dan lain sebagainya. Demikian para hadirin sekalian, ya matan ya atau sedikit uraian tentang fikih kurban yang dinyatakan dalam kitab Matan Wayah wat Takrib. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Nah, tentang penjagal itu ada aturannya nggak ya? Karena beberapa penjagal itu kayaknya dia santai aja tuh merokok gitu ya. Sambil itu seperti apa Ustaz? Ada aturannya? Ya penjaga secara umum seorang penyembelih, tinggal apakah minimal memenuhi kriteria syarat sah menyembelih atau tidak, itu saja. Tidak ada kekhususan, tapi tentu saja lebih baik kalau dia memang orang yang dikenal ketakwaannya, keimanannya. Nah, jadi syarat penyembelih adalah dia mampu dan yang paling utama dia beriman. Dan dia tentu mengetahui teknik penyembelian yang benar menurut syariat. Ya, kalau mengambil pendapat jumhur ulama misalnya, ketika menyembelih dia harus membaca
bismillah atau membaca menyebut nama Allah, tasmiyah. Ya, memang dalam mazhab Syafi'i itu sunnah, tapi kalau dalam jumhur ulama itu rukun, syarat sahnya penyembelihan. Dan juga harus memutus dua urat utama, ya, urat pernapasan dan saluran darah dan saluran pernapasan dan saluran makanan, begitu ya. Biasanya penyembelih tahu masalah itu. Perkara dia ngerokok atau kadang-kadang ya namanya tukang jagal, mungkin ada yang kurang baik dan lain sebagainya, itu tidak menentukan batalnya syarat sah penyembelihan. Ya, bahkan kalau misalnya dia tidak sholat, ya ini kembali kepada hukum. Ya, para ulama menghukumi orang yang tidak sholat, jumhur ulama tidak kafir. Ya, bukan tidak kafir. Memang ada sebagian ulama yang mengatakan kafir, ya. Tapi seperti dalam mazhab Syafi'i tidak dikatakan kafir. Ya, kalau dikatakan kafir berarti dia tidak sah sembelihannya. Jadi memang ya tentu kalau ada penyembelih atau tukang jagal yang kita kenal ketakwaan dan kesolehannya, tentu itu lebih utama. Meskipun perkara itu kan nggak bisa juga kita tentukan. Ternyata tukang jagalnya gayanya preman misalnya. Ya, misalnya. Ya preman juga kan nggak semuanya nggak benar ya. Ya sekedar dia ngerokok dan apa, ya tidak menyebabkan apa namanya sembelihannya tidak sah. Ya, wallahu a'lam. Sakit Ustaz. Jadi kambing itu ada yang ambil hidungnya meler, dibangkis-bangkis. Ya. Apakah itu masih bisa atau sakitnya mau udah nggak bisa bangun nih? Ya, sakitnya memang ini apa namanya sakit yang dianggap sebagai sakit berat. Kalau sakit hanya pilek-pilek sedikit aja, kadang-kadang ada sapi yang meler dan lain sebagainya, maka insya Allah itu tidak mengapa. Dan ini memang butuh informasi dari orang yang ngerti, dokter hewan. Ya, ada sakit yang berat, ya sakit yang paling tidak kalau apa namanya hewan itu dikonsumsi jadi bahaya, atau sakit yang membuat hewan itu tidak berdiri, tidak berjalan, itu sakit yang dapat menyebabkan tidak sahnya hewan kurban. Tapi kalau sakit yang yang wajar, ya, atau tidak membahayakan, insya Allah tidak mengapa. Ya, ya itu memang kayak gini juga butuh informasi dari kalangan yang berwenang, yang punya otoritas ya. Kalau tidak salah pihak-pihak seperti Departemen Kesehatan itu akan memberikan, atau pertanian ya, Departemen Pertanian dan atau peternakan. Nah itu biasa mereka tahu, ada kalau nggak salah itu acuan-acuannya. Ya, wallahu a'lam. Kenapa? Akikah? Bukan usaha akikah. Oh, ya, bukan usaha akikah tuh harus diperhatikan berarti. Ya. Ya. Baik, demikian para hadirin sekalian, kalau tidak ada pertanyaan lagi kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.